Halo Tax Friends, selamat datang kembali di channel Bisnis dan Perpajakan. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang masih banyak ditanyakan oleh wajib pajak, yaitu bagaimana sih caranya mengisi SPT secara manual oleh Cortex System. Mungkin sebagian besar dari Anda berpikir bahwa dengan hadirnya Cortex, seluruh data wajib pajak akan otomatis terisi sehingga wajib pajak hanya perlu klik submit. Namun kenyataannya tidak demikian. Masih terdapat banyak kondisi di mana wajib pajak tetap harus mengisi, memeriksa, bahkan harus mengkoreksi SPT tahunan secara manual. Lalu, pertanyaannya saat ini, siapa saja yang masih perlu memperhatikan pengisian manual? Apa saja sih yang harus diperhatikan? Dan bagaimana cara menghindari kesalahan agar tidak dapat terjadi kesalahan yang timbul di kemudian hari? Mari kita bahas bersama. Oke teman-teman wajib pajak, pada kesempatan ini saya lagi mencoba untuk simulasi cara mengisi surat pemberitahuan atau SPT. Nah, kita sudah masuk di konsep SPT, lalu bisa langsung ke buat konsep SPT. Setelah kita klik, pilih yang PPH orang pribadi, lalu klik lanjut. Nah, di sini ada pilihan SPT tahunan atau SPT bagian tahun pajak. Kita ambil contoh yang SPT tahunan. Lalu karena di sini belum tersedia yang 2026, berarti saya coba klik yang 2025 namun pembetulan. Oke, kita bisa lihat di tampilan induknya. Di sini kita ada tahunan sama bagian tahun pajak, periode pembukuannya, dan yang paling penting kita harus cek sumber penghasilan. Nah, ini perlu dipilih kira-kira tipe sumber penghasilan dari wajib pajak itu sendiri ada 3. Nah, ini menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya bagi wajib pajak masing-masing. Apabila ada kegiatan usaha, diklik yang kegiatan usaha. Lalu apabila ada sehubungan dengan pekerjaan, klik yang sehubungan dengan pekerjaan. Dan juga apabila ada pekerjaan bebas, klik yang pekerjaan bebas. Atau bisa tiga-tiganya, menyesuaikan kondisi yang terjadi pada wajib pajak masing-masing. Nah, karena sehubungan saya ini hanya ada dari satu pemberi kerja, jadi saya klik yang pekerjaan saja. Lalu di bagian A ini ada identitas wajib pajak. Nah, ini ada identitas keseluruhan wajib pajak dari NIK, nama, nomor telepon, dan juga sampai ke email. Karena nanti apabila sudah submit SPT tahunan, bukti lapornya akan masuk ke email yang terdaftar di Cortex. Nah, lalu di kolom B itu ada ikhtisar penghasilan neto. Nah, ini yang paling penting. Kita harus ketahui dulu kita itu memiliki penghasilan dari mana saja seperti yang tadi. Nah, kalau memiliki penghasilan dari hubungan pekerjaan, di sini diklik ya. Begitu juga yang pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Lalu di header C itu ada penghitungan pajak terutang. Penghasilan neto setahun akan diperhitungkan dikurangin dengan PTKP wajib pajak masing-masing, akan timbul penghasilan kena pajak atau PKP, lalu diperhitungkan dengan tarif umum pasal 17. PPh terutangnya nanti akan menghitung sendiri di sini. Tapi ini semua akan terhitung apabila sudah mengisi di kolom-kolom di belakangnya setelah ini. Lalu kita bisa lihat juga di tab kredit pajak. Nah, apabila wajib pajak masing-masing itu punya bukti pemotongan atau ada bukti potong yang telah diberikan oleh lawan transaksi atau pemberi kerja, nah itu wajib pajak dapat memilih opsi ya. Nanti secara otomatis akan masuk ke lampiran 1 bagian E, namun perlu di cross check juga kembali apabila ada yang kurang, karena tidak semua bukti potong itu akan masuk. Lanjut, dari setelah itu kita bisa lihat di sini ada kolom kurang bayarnya yang sudah menghitung sendiri penghasilan dan juga kredit pajak wajib pajak masing-masing akan timbul kurang bayarnya di sini. Lalu saya coba lanjut saja ke kolom lampiran 1. Nah, di sini lampiran 1 itu berisi apa saja sih? Yang pertama ada harta pada akhir tahun pajak, utang pada akhir tahun pajak, daftar anggota keluarga. Nah, yang menjadi tanggungan ini perlu kalian isi dulu atau wajib pajak isi di bagian portal saya. Nah, apabila dalam daftar anggota keluarga belum terisi yang menjadi tanggungan, tidak akan muncul otomatis di sini. Nah, itu menjadi catatan penting mungkin. Lalu penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan juga yang terakhir daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Nah,
seperti yang tadi lemparnya ke induk yang ada di sini, bagian kredit pajak. Lalu yang pertama ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu bisa wajib pajak pilih sesuai kriteria kas dan setara kas yang dimiliki oleh wajib pajak. Nah, dari sini ditanyakan nomor akunnya, itu apabila ada nomor seri dan sebagainya, lalu kepemilikannya itu atas bank apa dan lokasinya. Ini perlu diisi karena wajib pajak itu perlu mengetahui, wajib pajak dan juga Fiskus perlu mengetahui lokasi harta wajib pajak itu ada di mana. Dan juga tahun perolehan dan saldo per 31 Desembernya. Lanjut, ada juga piutang. Piutang itu juga ada nama penerima pinjamannya. Tentu saja apabila Anda mempunyai piutang, Anda yang memberikan pinjaman itu juga perlu tahu siapa penerima pinjaman dari Anda. Jadi nilai piutangnya perlu diisi dan juga dimulai Anda memberikan pinjamannya itu juga perlu diisi. Serta saldonya, setiap tahun perlu ada saldonya apakah bertambah atau berkurang. Lalu ada ketiga, investasi atau sekuritas. Nah, pada kolom ini memang cenderung banyak subtipe investasi. Contoh saham yang dibeli untuk dijual kembali atau saham yang beredar di bursa efek. Nah, itu perlu kita deklarasi saham apa yang kita miliki dan apabila kita menggunakan sekuritas sebagai brokernya, nah itu kita juga bisa isi di sini identitas brokernya atau sekuritasnya yang tempat kita untuk trading saham. Nomor akunnya mungkin bisa pakai single identification number atau single investor atau nomor-nomor seri untuk pengisian pada kolom investasi sekuritas ini. Lalu kita bisa lanjut ke harta bergerak. Nah, di harta bergerak tergantung situasi. Apabila seperti sepeda motor, mobil, nah itu perlu diisi nopolnya. Nah, kalau di luar itu mungkin kita bisa menyesuaikan ya, seperti sepeda mungkin ada yang nggak tahu mereknya apa ya gitu ya. Tapi kalau untuk mobil penumpang, sepeda motor, nah itu kita perlu isi nopol, kepemilikannya atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. Nah, yang menjadi pembeda dari sistem SPT tahun lalu adalah harga perolehan dan nilai saat ini. Kalau harga perolehan, kita perlu mengetahui pada saat kita membeli aset tersebut itu harganya berapa. Nah, apakah nilai saat ini tuh bertambah atau naik dengan kepemilikan si mobil, motor, atau aset harta bergerak lainnya, secara harga pasar tuh naik apa turun, kita perlu isi juga di sini. Lanjut ke 5, harta tidak bergerak, termasuk tanah bangunan. Nah, di sini untuk tanah bangunan kita perlu mencantumkan lokasinya dan juga ukuran properti, luas tanah dan bangunan. Nah, sedikit informasi untuk diketahui untuk diketahui wajib pajak. Apabila Anda menggunakan SPPT PBB, Anda bisa mengecek secara langsung. Misalnya apabila ada SPT PBB Jakarta, itu Anda bisa membuka pajak online Jakarta, lalu mengecek manual untuk nomor sertifikat atau NOP-nya dari tanah atau bangunan yang Anda miliki. Nah, itu Anda bisa masukin di sini sumber kepemilikannya juga, dan juga tahun perolehan dan harga perolehannya. Nilai saat ini mungkin bisa diisi dengan nilai NCOP dan sebagainya. Lalu ada harta lainnya, yaitu ada paten, royalti, merek dagang, harta tidak berwujud, dan emas batangan. Nah, ini wajib pajak juga perlu isi biaya perolehannya pada saat peroleh, dan juga kenaikan harga investasi atas emasnya mungkin gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di bagian kolom utang kita juga bisa isi kolom utang dan juga tahun peminjamannya dan krediturnya ke siapa gitu. Lanjut,
Apabila Anda mempunyai pekerjaan dan juga berasal dari satu pemberi kerja, penghasilan neto nanti akan masuk bukti potongnya di sini. Dan Anda harus isi brutonya berapa dikurangi PTKP ya. Nanti akan ketemu penghasilan netonya berapa gitu. Nah, di sini juga ada daftar bukti pemotongan. Nah, harusnya otomatis di sini muncul apabila Anda menerima gaji dari PT, nah akan muncul di sini bukti potongnya. Lanjut, kita ke lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini mengisi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan juga penghasilan neto luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final, nah itu perlu kita ketahui, misalnya sewa tanah dan bangunan, bunga deposito, dan sebagainya, bunga obligasi, dan sebagainya. Di sini ada banyak sekali pilihan-pilihannya, dan wajib pajak bisa menyesuaikan penghasilan wajib pajak masing-masing yang sifatnya final. Lalu ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, salah satunya seperti dividen. Nah, dividen itu semenjak PMK 18 tahun 2022 kan sudah tidak dipotong PPh final. Akan tetapi ya wajib pajak perlu mendeklarasi kembali pada SPT tahunan dan mengisinya pada kolom B ini. Lalu ada juga penghasilan neto luar negeri. Nah, penghasilan neto luar negeri akan ditanyakan sumber penghasilannya dari negara mana, tanggal transaksi, jenis penghasilan, dan penghasilan netonya dalam rupiah. Nah, apabila sudah dipotong pajak di luar negeri, nah akan ada perhitungan kembalinya sesuai mata uang asingnya berapa, nilai dalam rupiahnya berapa, dan mata uang asing yang digunakannya berapa. Dan kredit pajak yang dipotong di luar akan diperhitungkan di sini. Sekiranya itu saja simulasi yang dapat saya beritahukan untuk pengisian SPT secara manual, karena ada banyak sekali poin-poin yang wajib pajak perlu ketahui per masing-masing pertanyaan yang timbul di mengapa masih ada pengisian SPT secara manual. Cortex memang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data perpajakan, namun tidak semua data yang dibutuhkan dalam SPT tahunan berasal dari DJP. Masih banyak informasi yang hanya diketahui oleh wajib pajak tersendiri. Misalnya, penghasilan dari luar negeri, penghasilan yang belum dipotong pajak, penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas, harta yang diperoleh dalam 1 tahun pajak, penambahan utang, penghasilan yang bukan objek pajak, harta warisan, investasi baru, maupun penghasilan final tertentu lainnya. Data-data tersebut tidak dapat secara otomatis muncul apabila memang belum dilaporkan atau tidak berasal dari pihak ketiga. Oleh karena itu, wajib pajak tetap memiliki tanggung jawab untuk melengkapi data secara benar. Siapa saja yang umumnya harus mengisi SPT secara manual? Yang pertama, pegawai yang memiliki lebih dari satu pemberi kerja. Seringkali, bukti potong dari masing-masing pemberi kerja memang tersedia di Cortex, tetapi penggabungan penghasilan tetap harus dilakukan oleh wajib pajak tersendiri. Yang kedua, wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas harus mengisi sendiri data omset, biaya, laba rugi, serta menghitung penghasilan neto sesuai kondisi yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, wajib pajak yang memiliki investasi, seperti dividen, bunga, capital gain, atau penghasilan investasi lainnya, yang wajib dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Yang keempat, wajib pajak yang memiliki tambahan harta, misalnya pembelian rumah, kendaraan, deposito, saham, emas, maupun aset lainnya yang bertambah. Cortex tidak otomatis mengetahui sumber dana atas penambahan harta tersebut apabila tidak dijelaskan oleh wajib pajak. Yang kelima, wajib pajak yang memiliki penghasilan dari luar negeri tetap harus melaporkan penghasilan dari luar negeri dalam SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan yang paling sering terjadi selama proses pelaporan SPT terdapat beberapa kesalahan yang cukup sering ditemui. Yang pertama, langsung mengirim SPT tanpa memeriksa kembali seluruh data. Kesalahan kecil seperti angka yang salah ketik atau penghasilan yang belum dimasukkan dapat mempengaruhi hasil penghitungan pajak. Yang kedua, tidak memperbarui daftar harta dan utang. Masih banyak wajib pajak yang hanya fokus pada penghasilan, tetapi lupa memperbarui daftar aset yang dimiliki. Padahal data harta merupakan bagian penting dalam SPT tahunan.
Yang ketiga, terdapat perbedaan antara bukti potong dengan penghasilan yang dilaporkan. Apabila terdapat ketidakbenaran, wajib pajak perlu mencari penyebabnya sebelum SPT disampaikan. Lalu yang keempat, menganggap semua data di Cortex itu udah pasti benar. Perlu dipahami bahwa sistem membantu menyediakan data, tetapi tanggung jawab atas isi SPT tetap berada pada wajib pajak masing-masing. Apa yang sebaiknya dipersiapkan sebelum mengisi SPT? Sebelum mulai mengisi SPT tahunan, sebaiknya siapkan terlebih dahulu seluruh dokumen yang diperlukan. Antara lain, bukti potong pajak dari pemberi kerja, laporan keuangan apabila memiliki usaha, rekap penghasilan lainnya, daftar harta terbaru, daftar utang, daftar investasi, bukti pembayaran pajak apabila ada, lalu dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penghasilan selama 1 tahun pajak. Jangan hanya mengisi SPT, tetapi membutuhkan data yang konsisten. Satu hal yang sering terlupakan adalah konsistensi data. Misalnya, apabila pada tahun ini Anda melaporkan membeli rumah senilai 800 juta, tentu sumber dananya harus dapat dijelaskan. Apakah berasal dari tabungan tahun sebelumnya, apakah berasal dari pinjaman, atau berasal dari penghasilan tahun berjalan. Hal-hal seperti ini perlu diperhatikan agar data yang dilaporkan tetap logis dan konsisten. Begitu juga apabila terjadi penambahan kendaraan, deposito, saham, dan atau investasi lainnya. Apa resiko jika salah mengisi? Kesalahan dalam pengisian SPT tahunan tentu langsung berujung pada sanksi. Namun, apabila terdapat perbedaan data yang cukup signifikan dengan informasi yang dimiliki DJP, atau ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak, wajib pajak dapat diminta memberikan klarifikasi lebih lanjut. Dalam kondisi tertentu, kesalahan tersebut juga dapat mengakibatkan adanya melakukan pembetulan SPT atau bahkan menjadi bagian dari proses pengawasan perpajakan. Oleh karena itu, ketelitian menjadi hal yang sangat penting. Lebih baik meluangkan waktu beberapa menit untuk memeriksa kembali seluruh data daripada harus melakukan pembetulan di kemudian hari. Cortex memang membawa perubahan besar dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, sistem secanggih apapun tidak dapat menggantikan tanggung jawab wajib pajak untuk memastikan bahwa seluruh data yang dilaporkan sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Jangan hanya mengandalkan data yang muncul di sistem, luangkan waktu untuk memeriksa bukti potong, menghitung kembali penghasilan, memperbarui daftar, harta dan utang, serta memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Dengan demikian, pelaporan SPT tahunan tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga bentuk kepatuhan yang dapat memberikan kepastian apabila di kemudian hari diperlukan klarifikasi oleh otoritas pajak. Terima kasih telah menonton, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk membantu Anda memahami Cortex. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk konten edukasi lainnya seputar perpajakan dan bisnis internasional. Sampai jumpa pada video berikutnya.